Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur mudah-mudahan kita dapat tambahan ilmu ya, di dalam bulan puasa ini. Kita punya banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mendalami satu topik ya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di masa yang di akhirat nanti. Kita masih ingin melanjutkan masalah orang munafik ya. Jadi sudah 4 ya yang kita 4 termasuk muzabzab ya. Jadi muzabzab itu dia berada ayat mengenai muzabzab itu berada di posisi tengah di dalam membicarakan masalah munafik, yaitu di surah An-Nisa ayat 143 gitu. Diapit oleh ayat 142 yaitu mengenai orang munafik, kemudian orang muzabzab, kemudian orang beriman 144 yang jangan menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin ya. Jadi melihat posisi mazhab itu barangkali merupakan antara, jadi orang kafir, orang munafik itu di dalam proses menuju munafik itu tentu mulai dengan keraguan terhadap ya, dikatakan beriman, tidak beriman penuh, dikatakan kafir tidak sepenuhnya. Itu suatu isyarat bahwa prosesnya seperti itu. Mari kita lanjutkan, karena masalah orang munafik ini malahan ada satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-63, surah Al-Munafikun. Jadi menunjukkan pentingnya munafik itu kita bicarakan ya. Munafik itu mulai ada pada saat Rasulullah berada di Madinah ya. Muncul munafik tersebut pada saat umat Islam dalam keadaan berada, jadi sudah mulai ekonominya sudah mulai menatah masyarakat Madinah gitu. Karena munafik itu sebenarnya dia orang Islam ya, mengaku Islam, seperti yang saya uraikan di dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 20 ya. Itu merupakan sisi kejiwaan ya, sisi kejiwaan di dalam menghadapi orang munafik supaya kita paham gitu. Nah, kalau tindakannya gitu.
Kalau itu di sisi kejiwaan ya. Makanya Rasulullah itu memberikan suatu ciri ya, ciri yang mudah dipahami oleh kita, seperti kalau janji tidak ditepati, kalau berkata bohong ya, kalau diberi amanat dia khianat, dan lebih parah lagi yang suka kalau terjadi perdebatan orangnya ngotot, tidak mau ngalah, kemudian sering keluar kata-kata yang tidak mengenakan gitu ya, apalagi itu. Nah, dari tanda-tanda itulah kita bisa meraba sebetulnya ya. Sebab ciri-ciri di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 13 sampai 20 ya. 8 sampai 20 itu sisi kejiwaan yang tidak bisa diraba gitu ya, yang tidak bisa diraba dalam kurun waktu yang singkat gitu. Jadi diberi Rasulullah itu sebagai, nah tentu ada kita sudah membicarakan tingkat kelakuan munafik pada tingkat yang tinggi gitu. Pada tingkat yang tinggi sudah berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang beriman ya, orang mukmin ya. Karena sudah pada kelas orang mukmin ya, bukan orang beriman, tapi orang mukmin yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di satu sisi, dan para munafik itu melakukan amar mungkar nahi ma'ruf ya. Jadi kebalikannya, itu posisi ekstrim yang perlu kita pahami. Kemudian posisi ekstrim juga Allah mengatakan bahwa orang munafik itu berada di lapisan paling bawah neraka jahanam, pada keraknya. Itu supaya di dalam benak kita itu ada gambaran gitu, apa yang dilakukan orang munafik, apa prosesnya ya. Dan Allah sudah membentangkan 13 ayat yang mendasar sekali ya, untuk kita resapi dan kita bertanya-tanya ya, mengapa sampai Al-Quran membentangkan ya, 3 kelompok itu, 1 sampai 5 berkenaan dengan orang beriman yang memulai ketakwaannya gitu. Kemudian orang kafir ayat 6 dan 7, dan orang munafik ayat 8 sampai dengan 20 ya. Dan diikat oleh ayat Al-Baqarah 21 ya. Itu ayat itu yang mengajarkan sikap kita ya, sikap kita terhadap apa yang kita temui di dalam masyarakat, yaitu Allah masih mengharapkan ya, memerintahkan supaya manusia ya, manusia berbakti kepada Rabbnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai manusia, jadi ya, hai orang beriman, hai orang kafir, hai orang munafik, hai orang muzabzab, hai orang fasik ya, hai orang musyrik, hai orang zolim, hai orang dolin, dipanggil ya sepanjang mereka masih hidup ya. Jadi kalau sudah mati ya jelas nanti, seperti para sahabat mengerti apa yang dimaksud dengan
ayat 6 dan 7 ya. Ngerti dia, karena yang dimaksud itu orang kafir yang sudah meninggal, yang tidak ada harapan lagi gitu. Yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menghadapi orang-orang yang masih hidup, maka sikap kita adalah apa yang dicerminkan, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 21 Al-Baqarah. Karena tidak terlepas dari kita, tugas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi komponen 4 itu harus kita penuhi ya. Mengapa tidak ada, biasanya kalau innalladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha, itu ada rewardnya, ada ganjarannya. Kalau di sini tidak. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu, demi masa. Jadi demi masa sepanjang hidup kita ini ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali ada 4 komponen yang dikerjakan ya. Illalladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, saling mengingatkan di dalam yang hak, dan dalam sabaran. Jadi 4 komponen itu merupakan syarat kelulusan kita. Jadi tanpa komponen itu terisi ya, komponen buat tawawil hak, buat bisop, saling mengingatkan dalam hak itu artinya di dalam kebenaran. Ilmu yang hak itu harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengingatkan yang hak kalau kita tidak pelajari gitu ya. Jadi ilmu yang mendorong amal gitu ya. Ilmu yang mendorong amal ya. Kemudian ilmu yang mendorong mengingatkan kepada hak gitu, dan di dalam kesabaran. Itu jadi merupakan bentangan tugas kita di dalam ayat 1 sampai 20. Itu artinya kalau kita termasuk orang beriman ya, kita harus sadar bahwa kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang masih kafir, mengingatkan saudara-saudara kita yang munafik, mengingatkan saudara kita yang fasik gitu ya. Tidak bisa kita selamat mencari keselamatan sendiri ya. Itu suatu gambaran yang perlu kita pikirkan. Jadi setelah ini kita belajar surah Al-Munafikun ya. Sudah itu tentu mengenai munafik dan sebagainya itu tersebar di dalam Al-Quran ini ya, tersebar di dalam Al-Quran ini yang menjadi ibarat di dalam surah Al-Baqarah 120 ya, itu merupakan pesan kejiwaan ya, pesan kejiwaan. Kalau surah Al-Munafikun pesan yang dihadapi, prakteknya gitu ya, gitu. Nah, di dalam ayat-ayat yang tersebar di dalam Al-Quran yaitu yang kadang-kadang kita, kalau kita perhatikan, sebentar dia mengatakan zolim, sebentar mengatakan fasik,
sebentar menyatakan al-kafirun di dalam, kadang-kadang di dalam satu halaman itu perlu ketelitian kita. Maka saya berusaha untuk menjelaskan kata itu yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Kata itu sebenarnya di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita akan tergambar di otak kita. Misalnya orang dolin ini berjalan di jalan yang tidak lurus. Nah, artinya dia berlawanan dengan al-hidayah. Ad-dolin berlawanan hidayah. Kemudian zolim, orang zolim itu yang tidak disinari, gelap, dalam masa yang gelap, ya, gelap di dalam ilmu, gelap di dalam di dalam ilmu khususnya, ya, nggak tahu, ya, itu berlawan dengan nur, gitu. Kemudian orang fasik itu memahami syariat, memahami aturan-aturan agama, tapi dia selalu sepanjang hidupnya tidak melaksanakan. Tuh, ibarat satu kemarin saya contohkan itu kan ibarat buah itu sudah lepas antara biji dan kulit isinya, tuh lepas sebetulnya. Dia sudah secara substansi dia tidak Islam, ya, dia tidak tergolong orang yang beriman lagi, gitu. Begitu juga. Nah, kita akan lanjutkan nanti nih kafir dan sebagainya, gitu, supaya di dalam benak kita itu tercantum pengertian itu yang selalu kita baca doa di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu suatu doa, ya, yang perlu kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun. Berarti sudah ratusan ribu kali kita membaca Al-Fatihah, sudah tentu ada janji-janji Allah, ya, yang diberikan kita, terutama memberikan petunjuk kepada kita, ya. Misalnya dalam surah Yunus, ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim, akan ditunjukkan, diberi petunjuk karena keimanan. Jadi di dalam kehidupan kita ada proses naik. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah ada tangga-tangganya, gitu. Tangga-tangga janji Allah itu ada di dalam Al-Quran. Dan kita meningkatkan pengetahuan, pemahaman kita, dan sensitivitas kita untuk artinya sampai saat ini janji Allah kepadaku sudah sampai di sini, gitu. Nah, gitu. Ya. Pada satu saat janji yang sudah ada tadi akan ditambah lagi, janji Tuhan akan ditambah lagi. Aku ini sudah ditambah lagi sebenarnya, gitu. Nah, itu perlu kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, ya, kemungkinan jadi orang munafik itu. Nah, di dalam pikiran kita tidak lepas dari gangguan setan, ya. Setan itu akan menjerumuskan kita pada posisi apapun kita, dan dia akan bersilancar apa yang merupakan kelemahan kita. Mari kita coba mempelajari kira-kira orang munafik itu bagaimana prosesnya, ya. Ya, gangguan-gangguan setan yang misalnya kita pengetahuan mengenai Al-Quran itu
sedikit sekali, ya. Jadi pemahaman mengenai ayat-ayat Al-Quran itu sedikit sekali, berarti kita banyak bolong, ya. Nah, kalau sedangkan akal kita selalu berpikir, ya, berpendapat misalnya, berpendapat, ya. Nah, berpendapat itu misalnya, ya, sederhana saja, kita berpikir kalau anak saya dua, kan, anak saya dua, satu laki-laki satu perempuan. Akal kita berpikir, oh kalau gitu waris nanti saya ratakan saja. Nah, kita tanpa sadar akal kita diperkuat, ya. Wah, memang benar. Kemudian kita bicarakan sama orang yang sama-sama tidak memahami Al-Quran, ya, sehingga menguat jadi satu kelompok yang memahami bahwa bagi waris itu untuk laki-laki perempuan ya disamakan saja. Nah, gitu. Sehingga kita bisa saja kita nggak tahu mengenai Al-Quran ayatnya, tapi bisa saja tahu, tapi kita sudah mulai melawan, ya, gitu. Itu proses menjadi orang munafik itu tentu sangat panjang, ya. Kemudian menguat itu setan itu. Kemudian setan mengelompokkan kita kepada orang-orang seperti itu. Nah, kalau muncul satu gerakan, ya, gerakan orang-orang munafik yang mendukung pelaksanaan undang-undang, katakanlah pembagian waris sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tanpa sadar kita menjadi orang yang munafik. Nah, kira-kira begitu. Jadi bersilancar terhadap kekurangan kita. Jadi itu jalan, saya kira sudah tergambar oleh kita bagaimana jalan kita menjadi orang munafik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan surah Al-Munafikun, ya. Surah Al-Munafikun yaitu surah 63, ya, surah 63 yang khusus menggambarkan perilaku. Jadi kita tahu bahwa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 13, ayat 8 sampai dengan 20 itu menggambarkan kejiwaan dari orang-orang munafik itu. Nah, itu kan. Kemudian kalau kejiwaan itu muncul, ya, itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri orang munafik itu. Nah, cuman kita harus bedakan. Ada orang yang berbohong, ya, yang berbohong ya biasa saja memang karena akhlak yang kurang baik gitu, ya, sering berbohong tapi tidak punya tujuan yang jauh, ya, yang jauh seperti yang saya gambarkan tadi. Mula-mula dia berpikir, ya kan, sendiri secara sendiri karena tidak tahu Al-Quran, dan mungkin juga tahu Al-Quran tapi ada perasaan mendustakan Al-Quran gitu, ya. Terus dia pikir kalau begitu warisan itu disamaratakan saja, ya kan gitu. Nah, karena kita tidak tahu di belakang itu apa, itu kita tidak mengerti. Oleh karena itu kita menghadapinya itu dengan menggunakan akal saja. Padahal dengan adanya pembagian yang berbeda itu merupakan tanggung jawab dari seorang anak laki-laki, ya, bertanggung jawab kepada saudaranya yang perempuan gitu, ya. Dan laki-laki juga akan menjadi kepala rumah tangga gitu. Walaupun bagaimana saudara yang perempuan itu merupakan tanggung jawab dari saudaranya laki-laki. Dengan beban yang berat tentu perlu dukungan yang lebih banyak gitu. Nah, terus setan-setan itu sebetulnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, setan-setan itu punya pasukan, ya, pasukan, ya, yang mendorong orang sehingga kita ketemu nantinya pada kelompok-kelompok yang satu ide. Kemudian
mereka melakukan gerakan yang menunjang, katakanlah memberikan dukungan atas perubahan undang-undang mengenai pembagian waris. Nah itu, ini kita nggak tanpa sadar kita menjadi orang munafik penuh itu ya. Mari kita baca surah Al-Munafikun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, tatkala datang kepadamu orang-orang munafik ya, kepada Nabi Muhammad waktu itu ya. Qalu nashhadu innaka Rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ya, dia orang munafik itu bersaksi dia. Ya, dia juga bersyahadat. Ya. Tapi syahadatnya itu hanya di mulut saja, di hatinya tidak. Seperti yang segaris dengan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Sebagian manusia itu berkata bahwa dia beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak seperti itu. Karena nafik itu berasal dari nafaqah. Nafaqah itu terowongan dan terowongan itu nafikoh terkait juga dengan tikus di dalam terowongan itu, yang selalu tikus itu punya 2 lubang untuk keluar. Kalau kita kejar dari pintu dari lubang kanan, dia keluar dari lubang kiri. Kemudian dia tutupin lubang itu dengan tanah ya. Tapi tutup sedikit saja, artinya ditutup sehingga tidak kelihatan. Kira-kira begitulah gambaran orang-orang munafik itu ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah itu memberikan penguatan ya. Memberikan penguatan karena dia mengatakan kami percaya engkau adalah Rasulullah ya. Tapi Allah memberi penguatan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sebenarnya kamu ada rasul. Jadi dalam arti Allah tuh sudah tahu bahwa itu tidak sebenarnya gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengalami banyak persoalan ya, yang digambarkan di dalam Quran. Oleh sebab itu nanti saya punya rencana khusus membicarakan figur Rasulullah SAW itu di dalam Quran ya. Satu, bagaimana cintanya Rasulullah SAW itu terhadap umatnya gitu, ada di dalam Quran. Kemudian bagaimana dia ada pernyataan tidak minta upah dengan kalian, itu satu lagi ya. Kemudian bagaimana dia mengalami kesedihan ya. Bagaimana dia melaporkan kita nanti di dalam masa di akhirat nanti gitu. Jadi seluruh berkenaan dengan Rasulullah di dalam Quran. Bagaimana bahasa Arab itu ada sekitar 12 ayat yang mengenai bahasa Arab itu. Karena bagaimanapun bahasa Arab itu terkait dengan Nabi Rasulullah SAW ya. Insya Allah kita punya waktu untuk itu. Kita lanjut. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan tahu, innal munafikin nalakadzibun, tahu sesungguhnya orang munafik itu pembohong ya.
Lakazibun itu pembohong. Jadi membedakan antara orang dengan kegiatan. Mana yang lebih, misalnya saya katakan dia itu senang menyanyi, ya kan? Dia itu penyanyi, mana yang lebih meyakinkan? Ya penyanyi, gitu kan? Kalau senang menyanyi ya belum tentu baik, ya belum tentu terkenal, ya. Tapi kalau dia penyanyi top, gitu. Begitu juga ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pembohong, benar-benar pembohong. Lakadzibun, ya. Biasanya kita ketemu dengan kadzaba dan lain-lainnya. Ini pakai fa'il, ya, jadi orang, lakadzibun. Saya kira cukup dulu ya pembukaan. Jadi perlu kita merecall yang sebelumnya sudah 2 kali kita kan, bahwa di dalam Al-Quran itu ada penggambaran semua, mau orang munafik, orang musyrik, orang fasik. Mengapa gunanya digambarkan seperti itu? Itu tadi, bagaimana kita bisa mendeteksi seorang yang katakanlah menuju orang fasik, gitu kan? Ini dalam tugas kita dalam tawasau bil haq, gitu kan? Kalau kita tidak paham konstelasi, ya, struktur daripada sifat-sifat manusia yang kita hadapi sehari-hari, gitu. Terutama yang berat tuh orang munafik. Orang munafik itu sebetulnya musuh kita, musuh Islam, musuh di dalam selimut. Baik di zaman Rasulullah SAW ada tokoh munafik, ya, dan ya kita harus bersikap bagaimana Al-Quran membimbing kita, ya, membimbing kita terhadap mereka itu. Ya, dan kita juga harus waspada. Dengan adanya pengetahuan, kita bisa mewaspadai diri kita, apakah kita bisa masuk ke kelompok kafir, bisa masuk kelompok fasik, bisa masuk kelompok munafik itu, muzabzab, harfin, orang yang punya interest, punya kepentingan di dalam agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.